إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة finnar. Bab tentang memberi nafkah kepada keluarga, sehingga tidak dianjurkan menikah bagi yang enggak sanggup mencari nafkah, dan juga anjuran bagi para suami untuk tidak jadi pemalas, tetapi hendaknya jadi orang-orang yang giat, semangat mencari nafkah. Dan kewajiban kita beribadah, rizki Allah yang jamin. Selama kita bertakwa kepada Allah, niscaya Allah berikan rizkinya. Wa may yattaqillaha yaj'alhu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah berikan solusi dari setiap problema, dan Allah berikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama tarzuqut tayr tahtu himasan wa taruhu bitana. Sekiranya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Allah akan memberikan rizki kepadamu sebagaimana Allah berikan rizki kepada burung. Burung berangkat pagi dalam keadaan lapar dan pulang sore dalam keadaan kenyang. Semoga Allah Ta'ala limpahkan curahan rizkinya kepada kita semua. Jika bertakwa kepada Allah, niscaya rizki itu akan datang. Hadis 293. Wa an Abi Mas'ud al-Badri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza anfaqa ar-rajulu ala ahlihi nafaqatun yahtasibuha fahiya lahu sadaqah, muttafaqun alaih." Apabila seorang suami memberikan nafkah kepada anak istrinya dengan nafkah yang dia mengharapkan ganjaran. Jadi ketika kita memberi nafkah kepada istri, kepada anak, niatkan agar diberi pahala oleh Allah.
Bukan hanya sekedar kebiasaan, rutinitas, tapi ada niat agar diberi pahala. Fahiyalahu sadaqah, maka itu menjadi sedekah baginya. Muttafaqun alaih. Maka, aduh, nggak enak saya. Mau bilang satu istri satu sedekah, berarti kalau 4 istri 4 sedekah. Tapi gimana lagi, emang begitu. Ya, semoga kita bisa banyak-banyak memberikan sedekah. Hadis yang mulia ini menunjukkan al-infaqu ala zaujati wal auladi wajibun. Infak kepada istri, infak kepada anak-anak, hukumnya wajib. Wajib itu dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Sehingga walaupun istri kita kaya, sebagai suami nggak boleh nganggur, nggak boleh tidak memberi nafkah. Harus dia kasih nafkah. Walaupun istrinya memiliki banyak harta, kewajiban tetap harus dijalankan. Adapun kalau sudah dikasihkan sama istrinya, kemudian dibalikin lagi, ya sudah, jazakillahu khairan. Udah kita kasih misalnya sebulan 5 juta karena duit pas-pasan, dibalikin lagi, bawa sana. Alhamdulillah. Ternyata penghasilan istri lebih besar. Dan itu enggak mustahil, ada yang begitu. Tapi kayak saya sarankan kepada ibu-ibu, seberapapun nafkah yang diberikan suami, terima. Gitu. Jangan ditolak. Selanjutnya, husulul ajri was sawabi bil infaqi 'alal ahli, bahwasanya ganjaran akan didapatkan dengan infak kepada keluarga. Kalau memang ikhlas, niatnya cari ganjaran, kasih istrimu, berikan istrimu, kasih. Tambah lagi boleh. Kan tujuannya kamu cari ganjaran. Berikan sama istrimu, enggak halus-malus keluar, ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, atau jauh-jauh. Sama istrimu aja dapat pahala. Walaupun contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berlebih-lebihan. Walaupun contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memberi nafkah kepada istri tidak berlebih-lebihan. Sampai-sampai karena sederhananya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam memberikan nafkah, sampai istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam protes. Sampai istri Nabi sallallahu alaihi wasallam pun protes. Mending satu orang yang protes, 9-9-nya istri Nabi protes. Tambah gaji bulanan, tambah uang bulanan. Itu. Coba istri satu ring-ringan minta tambah gaji, pusing gak suaminya? Satu pusing, apalagi 4. Apalagi istri Nabi berapa? 9. Saking pusingnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, gak pulang Nabi. Gak pulang ke rumah satupun dari istrinya. Tidur di mana? Di masrubah, tempat yang tinggi. Sampai 29 hari enggak pulang. Jangan kira istri banyak itu asik. Enggak cerita aja, dia yang cerita enak-enaknya doang. Pusingnya enggak diceritain. Nabi SAW bermasalah rumah tangganya, apalagi selain Nabi. Tapi ya enggak usah cerita susahnya. Enggak diceritain aja takut, apalagi diceritain.
Maka Allah Subhanahu wa taala mengajarkan Nabi ketika istri-istrinya itu protes, ya ayyuhan nabi qul li azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha ta'alaina umati'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, jika kamu sekalian mengingini kehidupan dunia dan perhiasannya, marilah supaya aku berikan kepadamu mut'ah. Mut'ah itu pemberian dari suami kepada istri yang dicerai, agar dia tidak terlalu sedih. Dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. Imam Al-Bukhari dan Muslim menyebutkan bahwa pada saat istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersepakat untuk meminta tambahan nafkah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal sebelum itu mereka tidak pernah memintanya dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemarin-kemarin enggak pernah istri-istri Nabi protes. Tapi kadang salah bergaul. Akhirnya jadi protes. Udah dibacakan ini ya? Oh, belum. Atau mungkin ingin diulang. Fil i'adati ifadah. Di dalam pengulangan ada faedah. Apa-apa kalau udah pernah dengar, ulang lagi. Dalam tafsir At-Taisir, Tahir Ibnu Ashur menyebutkan bahwa pada saat itu Bani Nadir telah ditaklukkan dan diusir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kota Madinah. Sehingga mereka meninggalkan banyak harta. Sehingga menjadi fai. Fai itu ghanimah tanpa perang. Dan itu diperuntukkan untuk Rasulullah SAW dan pasukannya. Setelah itu Rasulullah SAW juga memerangi Bani Quraidah. Dan mereka juga meninggalkan banyak ghanimah bagi mereka untuk beliau SAW dan pasukannya. Ghanimah tersebut dibagi-bagikan kepada para sahabat. Dan beliau SAW pun dapat bagian. Karena Nabi dapat 1/5 dari ghanimah. Selain itu juga Allah Azza wa Jalla mengabarkan pada saat perang Khaybar, di Khaybar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memenangkan perang tersebut dan akan mendapatkan banyak harta di sana. Berdasarkan firman Allah Taala, wa awrathakum ardahum diyarahum wa amwalahum wa ardan lam tata'uha wa kana Allahu ala kulli syai'in qadira. Dan dia mewariskan kepadamu tanah-tanah, rumah-rumah dan harta benda mereka. Dan begitu pula tanah yang belum kamu injak, yakni Khaybar. Dan Allah Maha Kuasa terhadap segala sesuatu. Quran surat Al-Ahzab ayat 27. Pada saat itu istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam berubah pikiran. Waduh, suaminya dapat banyak ghanimah nih, banyak duit. Itu perempuan begitu, kalau suaminya susah ya dia nerima. Tapi kalau suaminya kelihatan lagi benghar atau apa orang Sunda bilang, lagi banyak duitnya, berubah pikirannya. Sehingga permintaannya bukan kebutuhan tetapi keinginan. Berubah pikiran istri-istri Nabi. Mereka bermaksud meminta tambahan rizki atau nafkah dari beliau sallallahu alaihi wasallam untuk diri mereka sendiri. Dari sinilah akhirnya istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta tambahan nafkah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau ketika para sahabat mendapatkan ghanimah dari peperangan melawan Bani Quraidah, mereka itu para sahabat memberikan kepada istri-istri mereka. Jadi sahabat yang pulang perang dapat ghanimah banyak, kasihkan sama istrinya, ini hasil ghanimah. Senang. Mungkin zaman sekarang dapat ghanimah misalnya dapat 100 dinar. 1 dinar
4 juta. Kalau sekarang 1 gram 2 juta, 1 dinar bisa 10 juta. 10 juta kali 100, 1 miliar. Enak pulang istrinya kasih 1 miliar. Makanya perang biar dapat ghanimah. Kalau pulang, kalau mati, mati syahid. Sementara bagi kaum wanita, berita-berita seperti itu akan cepat beredar di antara mereka. Itu kalau urusan duit, si anu dapat ini, itu perempuan langsung viral. Itu. Akhirnya hal itu membuat istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam bersepakat ingin minta tambahan dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Padahal setiap kali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki rizki, maka beliau sallallahu alaihi wasallam selalu menyedekahkannya. Nabi itu kalau dapat rizki bukan untuk kesenangan pribadi, bangun rumah megah, beli mobil mewah, enggak. Nabi sedekahkan. Jangankan kepada istri-istrinya, putrinya Fatimah radhiyallahu anha menumbuk gandum sampai membekas di tangannya. Minta pembantu, padahal Nabi ada banyak tawanan perang. Kata Nabi enggak usah pakai pembantu. Cukup baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34. Itu yang diajarkan Nabi. Bukan karena ini anak Nabi dapat ghanimah banyak, dimanjakan anaknya. Ya. Minta pembantu malah dikasih apa? Zikir. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cara mendidik keluarganya. Kalau kita enggak. Itu, mentang-mentang bapaknya lurah, itu. Anaknya harus jadi wakil lurah. Gitu. Sebab prinsip Nabi sallallahu alaihi wasallam mali walid dunya ma ana fi dunya illa karaqibin istadalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha. Apa urusanku dengan dunia? Aku di dunia tidak lain seperti pengendara yang bernaung di bawah pohon yang setelah itu pergi meninggalkannya. Jadi kita di dunia ini sekedar singgah di bawah pohon. Perumpamaan seorang yang hidup di dunia ini adalah seperti pengendara yang bernaung di bawah pohon. Dia bernaung hanya dalam waktu yang sebentar. Begitu juga dengan kehidupan dunia ini, sejatinya hanya sebentar saja. Oleh karenanya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak peduli dengan hal duniawi. Ketika istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam bersepakat untuk meminta dari beliau sallallahu alaihi wasallam, maka beliau sallallahu alaihi wasallam merasa terganggu. Jadi suami itu pusing, terganggu kalau istrinya nuntut minta ini, minta ini. Akhirnya beliau sallallahu alaihi wasallam meninggalkan mereka selama sebulan. Tinggalin istrinya sebulan. Kita baru 2 hari nggak pulang aja udah. Beliau memiliki sebuah tempat yang disebut dengan al-mashrubah, yaitu suatu tempat yang sedikit tinggi menyerupai kamar yang ukurannya kecil. Disitulah beliau sallallahu alaihi wasallam tinggal selama meninggalkan istri-istri beliau selama sebulan. Ya Allah, Nabi, manusia terbaik, tidur sendirian, 9 istrinya, nggak ada yang nemenin. Setelah itu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu menemui beliau sallallahu alaihi wasallam di tempat tersebut. Sedangkan beliau sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan berbaring di atas tikar yang dianyam dari daun-daun kurma. Tidur di atas tikar, nggak ada kasur. Tikar tersebut meninggalkan bekas di perut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Umar radhiyallahu anhu melihat isi kamar tersebut, sedangkan di dalamnya enggak ada apapun kecuali beberapa kulit saja yang tergantung.
Maka Umar radhiyallahu anhu berkata, "Ya Rasulullah, ud'ullaha falyuwassi' ala ummatik." Wahai Rasulullah, berdoa kepada Allah agar umatmu diluaskan rizkinya. Fa inna Faris war Roma, sesungguhnya Persia dan Romawi, qad wassa alaihim wa a'tu dunya. Mereka diluaskan rizkinya oleh Allah dan mereka diluaskan dunianya. Romawi, Persia kafir, dikasih duit banyak mereka, harta melimpah. Engkau Nabi, doa dong kepada Allah. Wahum la ya'budun Allah, padahal mereka tidak beribadah kepada Allah. Itu Umar bin Khattab, mertuanya. Umar bin Khattab mertuanya Nabi. Sebab anaknya Umar yang dinikah Nabi siapa? Hafsah. Itu. Menantunya bilang doa dong kepada Allah. Ini menunjukkan di antara minta rizki adalah dengan doa. Di antara cara untuk mendapatkan rizki dengan doa. Buktinya Umar ingatkan Nabi, doa dong. Mendengar hal itu Nabi SAW masih dalam keadaan berbaring seraya bersabda, "Au fi syakkin anta ya ibnal Khattab." Apakah kamu ragu wahai anaknya Khattab? Kamu ragu dengan imanmu. Ulaika qaumun ajjilat lahum thayyibatuhum fil hayatid dunya. Mereka adalah kaum yang disegerakan kebaikan mereka dalam kehidupan dunia. Orang kafir surganya di dunia. Jangan heran kalau melihat orang kafir kaya, orang kafir mewah, jangan heran. Memang surganya mereka di dunia. Sehingga dalam hadis Muslim Nabi mengatakan, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjara bagi orang mukmin, tapi surga bagi orang kafir. Adapun di akhirat kelak mereka tidak mendapatkan apa-apa. Saat itu para istri beliau sallallahu alaihi wasallam ada 9. Aisyah, Saudah, Hafsah, Ummu Salamah, Juwairah bintil Haris, Maimunah bintil Haris al-Hilaliyah, Zainab binti Jahsi, Sofiyah binti Huyai, dan Ummu Habibah Ramlah binti Abu Sufyan radhiyallahu anhun. 9 istri Nabi. Adapun Zainab binti Khuzaimah telah meninggal dunia ketika turun ayat ini. Sehingga istri Nabi 11. 9 ini tambah Zainab jadi 10, tambah istri pertama Khadijah. Jadi berapa? 11. Antum atu aja udah. Inilah 9 istri beliau sallallahu alaihi wasallam yang meminta kepada beliau untuk memberikan tambahan nafkah. Setelah itu Allah Jalla Jalaluh menurunkan ayat ini. Surat Al-Ahzab 28. Bagi kita yang memandang peristiwa ini tentu seakan-akan yang dilakukan oleh istri-istri Nabi Muhammad SAW tampak buruk. Namun tentu saja ada hikmah di balik peristiwa ini. Allah Azza wa Jalla ingin mereka bersih dan bisa beradaptasi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karenanya turunlah ayat ini sebagai tahyir, pilihan. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi, qul li azwajika, katakan kepada istri-istrimu, in kuntunna turidnal hayatad dunya, kalau kalian lebih menyukai kehidupan dunia, wa zinataha, dan perhiasannya, fata'alaina, kemarilah, umati'kunna, aku akan berikan mut'ah kepada kalian, wa usarrihkunna sarahan jamila, dan aku akan ceraikan kamu dengan cara cerai yang baik. Lafaz azwaj adalah bentuk jamak dari zaujun, artinya pasangan. Penggunaannya bisa disebut dengan istri maupun suami.
Zaujun suami, zaujatun istri. Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk memberikan pilihan kepada istri-istri beliau antara senantiasa hidup bersama beliau sallallahu alaihi wasallam dengan susah payah atau perceraian. Mau hidup sama Nabi begitu, enggak bermewah, sederhana, susah payah. Kalau enggak mau, cerai. Pilih. Karena hidup ini enggak ada paksaan. Jangan paksa istri kita. Saran saja boleh. Jangan coba-coba minta cerai. Nyesel kamu. Gitu. Boleh. Dan itu banyak perempuan-perempuan yang menyesal ketika mereka minta cerai. Iya, kalau suaminya masih buka pintu, bisa rujuk lagi. Kalau suaminya sudah enggak, jika mereka memilih Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya, maka hendaknya mereka bersabar dengan menjalani kehidupan bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya nasihatkan kepada para istri, sabar dengan suamimu. Lagi seret rizkinya, sabar. Dan buah kesabaran itu manis nantinya. Apalagi sudah ada anak, ya, sabar. Saya nasihatkan pada para wanita. Sudah 50 tahun, 53 tahun umur saya. Ya, sudah banyak makan asam garam. Lihat orang-orang yang pada nggak sabar bercerai, itu menyedihkan kondisinya. Maka dengarkan nasihat ini, sabar dengan kondisi suamimu. Adapun jika tidak bersabar menjalani kehidupan yang sulit tersebut bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau sallallahu alaihi wasallam bisa menceraikan mereka agar mencari suami yang lain selain beliau sallallahu alaihi wasallam. Secara sekilas ayat ini menegur istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi sebaliknya mengangkat derajat mereka. Aduh. Sekilas memang teguran buat istri Nabi, tapi di sisi lain mengangkat derajat mereka. Dari mana mengangkat derajat mereka? Karena ternyata mereka semuanya memilih Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada dunia. Lulus ujian istri-istri Nabi itu. Tidak tergoda dengan dunia. Adapun mut'ah adalah sebuah pemberian yang diberikan oleh seorang lelaki jika menceraikan istrinya. Hal ini bertujuan untuk memberikan rasa senang kepada istrinya. Selain itu, ketika dia dicerai, maka dia tidak terlalu merasa sedih dan sekaligus menjadi hiburan baginya. Misalnya kita orang kaya bercerai dengan istrinya, karena perceraian pasti terjadi. Ya, nggak apa-apa dicerai, tapi dibeliin NMAX yang baru misalnya. Jadi dia senang bercerai dengan kita, tapi punya apa? NMAX misalnya. Atau yang lain, ini bukan iklan, bukan. Yang penting diberi kesenangan buat dia. Ini termasuk sunnah ketika seorang hendak menceraikan istrinya dan merupakan sunnah yang ditinggalkan. Kebanyakan suami-suami nggak mikirin, kesel dia boro-boro ngasih. Bahkan yang sudah dikasih aja diambil lagi. Malu. Al-haya'u minal iman. Ngasih ini diminta lagi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Harusnya dikasih. Ini adab orang yang berilmu. Perceraian tidak dibangun di atas kemarahan, keributan, balas dendam, atau kebencian. Jangan karena itu, emang udah nggak cocok, pisah ya nggak apa-apa, pisah. Tapi nggak usah ribut-ribut.
Namun hendaknya dasar dari perceraian adalah sarahan jamila, cerai dengan cara yang baik. Cerai baik-baik. Sebagian ulama menjelaskan bahwa di antara adab menceraikan adalah dengan cara yang baik, tidak menghantam isi hatinya, mengucapkan kata-kata kotor, kata-kata kasar, atau merendahkan. Jangan. Misalnya seorang suami menceraikan istrinya, lalu keluarga istri datang. Kenapa kau ceraikan anakku? Kenapa kau ceraikan anakku? Ada apa? Suami yang baik, enggak usahlah diceritakan. Kalau saya ceritakan kejelekan anakmu, takut dia pasarannya turun. Gitu. Kalau enggak cocok ya sudah, enggak usah disebutkan. Enggak salah apa, enggak usah diceritakan kesalahannya. Sebab nanti kalau disebutin semuanya kesalahannya, takut enggak ada laki-laki yang mau lagi dengan anakmu. Tutupi aib istri kita, walaupun dia sudah bercerai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hendak menceraikan istri-istrinya, beliau sallallahu alaihi wasallam tidak memaki-maki mereka, dasar mata duitan. Enggak. Emang perempuan senang duit. Dicari wanita yang tidak butuh duit. Ya enggak ada. Hidup di dunia butuh duit. Bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fata'allaina umatikunna wa usarrihkunna sarahan jamila." Maka kemarilah agar ku berikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kepadamu, aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. Karena belum lama dahulu banyak terdengar si anu cerai, ini dia perlu disampaikan. Nggak masalah cerai, nggak masalah. Tapi dengan cara yang baik, jangan bermusuhan. Dia saudara kita juga, orang Islam juga. Apalagi pernah hidup bersama dengan kita. Jangan lupakan kebaikan mereka. Walaupun sudah bercerai, jangan lupakan kebaikan mereka. Hidup ini cuma panggung sandiwara. Ada pertemuan, ada perpisahan. Sehingga tetap lingkungan baik-baik saja. Jika seorang mampu menggunakan cara ini ketika menceraikan istrinya, maka dia bisa melepaskan istrinya dengan cara yang baik. Sarahan, yakni melepaskan, sebagaimana dalam firman Allah, fa'amsikuhunna bima'rufin aw sarrihuhunna bima'ruf. Tahanlah mereka dengan cara yang baik atau ceraikanlah mereka dengan cara yang baik. Kalau mau ditahan istri bersama kita dengan cara yang baik, disenangkan, dicukupi nafkahnya, jangan disalah-salahkan terus. Sebab kadang istri bingung, salah mulu saya gimana sih? Gitu. Emang benar dia salah, tapi disalahan mau apa enggak? Enggak mau. Sehingga suami kadang perlu taghaful, pura-pura lupa. Gitu. Salah sih dia, tapi kalau dikasih tahu galakan dia. Gitu. Maka ketika itu kita suka pura-pura lupa. Dalam urusan-urusan yang remeh, yang sepele, maafkan kesalahan-kesalahan istri. Kalau lagi nasihatin sih kayak bijaksana gitu. Maafkan kesalahan istri. Hanya sekedar nggak mau masak, mungkin lagi capek. Ya nggak apa-apa, sekali-kali suami yang masak. Gitu. Kayak nakan tiap hari nanti. Gitu. Sekali-sekali. Gitu. Sarahan jamila, cerai dengan cara yang baik, yaitu tanpa melukai hati, tanpa berbuat zalim, tanpa menahan hak. Kalau hak dia, bawa anak kita, ya dinafkahin, jangan ditahan haknya.
tanpa menekan anak-anak untuk menyakiti hati istrinya. Begitu udah bercerai, anaknya dipengaruhi, ibumu tuh. Istrinya juga sama gitu, bapakmu tuh, kawin mulu tuh. Jangan dipengaruhi anak-anak. Atau dengan cara menceraikannya dengan cara yang buruk, seperti memberikan tekanan dan ketakutan kepada istri hingga dia minta cerai dari suami. Itu nggak boleh. Dibikin istrinya nggak betah, akhirnya dia minta cerai. Intinya, tidak melakukan hal-hal yang buruk yang dapat menyakiti hati dalam perpisahan atau perceraian tersebut. Demikianlah cara mencerai dalam agama Islam, yaitu sarahan jamila, cerai-cerai tapi dengan cara baik-baik. Islam telah mengajarkan adab dalam masalah perceraian. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Isa lewat 58, kurang 1 menit lagi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Yang namanya perceraian adalah perkara yang sangat sulit. Bukan sulit, tapi sangat sulit. Di mana saat itu bisa saja seorang dalam keadaan emosi atau marah. Bahkan betapa banyak setelah suami istri bercerai, ternyata suami menyimpan dendam kepada istri. Dan istri pun menyimpan dendam kepada suaminya. Maka meninggalkan adab-adab yang diajarkan Islam, padahal Islam tidak mengajarkan yang demikian. Karena Islam mengajarkan kepada siapapun yang hendak menceraikan istrinya, maka hendaklah dia menceraikan dengan cara yang baik. Jika kita memilih masalah dengan orang lain, apabila kita memiliki masalah dengan orang lain, maka hendaknya kita keluar dari permasalahan tersebut dengan cara yang baik. Jadi kalau kita punya masalah, segera kita keluar dari masalah, tapi dengan cara yang baik, tanpa harus menyimpan dendam. Setiap orang tidak selalu nyaman dalam kebersamaan dengan orang lain. Ada yang nyaman, lanjut. Ada yang nggak nyaman, ya, mungkin harus berpisah. Terkadang akan ada ketidakcocokan pada kemudian hari. Ini sangat mungkin terjadi. Karena waktu kenalan yang kelihatan yang baik-baiknya. Setelah berumah tangga sebulan, 2 bulan, baru kelihatan keburukan-keburukannya. Ini sangat mungkin terjadi. Di samping itu, kita hidup hanya sebentar. Ingat, hidup cuman sebentar. Jangan sampai waktu yang sebentar ini dihabiskan dengan banyak menyimpan dendam kepada orang lain. Sudah yang lalu biarlah berlalu. Jangan terus marah, terus dendam terus. Suatu saat akan ada balasan di dunia, belum lagi dengan kehidupan di akhirat. Kalau kita terus dendam, zalim sama orang, ada balasannya di dunia, belum lagi nanti di akhirat. Hendaknya kita mohon ampun kepada Allah. Jadi kita harus memberikan nafkah kepada istri karena husulul ajri was sawabi bil infaqi alal ahli, akan didapatkan ganjaran pahala dengan memberi nafkah kepada keluarga. Pelajaran yang ketiga, al-mu'minu yabtaghi fi amalihi wajha Allah. Seorang mukmin selalu mengharapkan dengan amalnya wajah Allah. Jadi apapun yang kita kerjakan, sampai pun memberi nafkah kepada istri, kita kepingin bisa melihat wajah Allah di surga. Wa ma indahu minal ajri was thawab, serta pahala dan ganjaran yang disiapkan oleh Allah.
Hadis 294, wa an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma qala. Dari Abdullah bin Amr bin As, semoga Allah meridhai keduanya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kafa bil mar'i itsman. Cukuplah seseorang itu berdosa ayyudayya may yaqut, apabila dia menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggungannya. Hadisun sahihun rawahu Abu Dawud wa ghairuh. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya. Wa rawahu Muslimun fi sahihaihi. Imam Muslim meriwayatkan dalam kitab sahihnya bima'nahu qal, yang semakna dengan ini, katanya, kafa bil mar'i itsman, cukuplah seseorang itu berdosa ayyah bisa amman yamliku qutahu, menahan orang yang menjadi tanggungannya. Ini man huwa mukallafun bin nafaqati alaih, menahan orang yang merupakan kewajiban dia menafkahinya. Hadis ini menunjukkan tahrimu ihmali sya'nil ayal, haram hukumnya menyia-nyiakan urusan keluarga, wa man'un nafaqati alaihim, dan mencegah nafkah kepada mereka. Anak lagi marah, di stop nafkahnya. Anak lagi marah, dikurangi. Gak boleh marah-marah, kewajiban harus dijalankan. Marah-marah, namanya manusia punya hawa nafsu, namanya manusia digoda setan, tentu ada kemarahannya. Tapi jangan karena kita marah kita berbuat zalim. Itulah yang Nabi ajarkan, al-adlu fir ridha wal ghadab. Harus selalu bersikap adil, baik dalam keadaan ridha maupun marah. Ar-rajulu mas'ulun amman huwa mukallafun bihim. Seseorang akan dimintai tanggung jawab atas orang yang menjadi tanggungannya. Ka'iyalihi wa arhamihi wa khadamih, seperti keluarganya, rahimnya, dan pembantunya. Seseorang akan ditanya, bukan cuma anak istri, sampai pun pembantunya dimintai tanggung jawab. Yang ketiga, an-nafaqatu ala man ta'ulu min afdali nafaqat. Nafkah kepada orang-orang yang menjadi tanggungan kita itu adalah seutama-utama nafkah. Jadi nafkah kepada anak istri dan orang yang menjadi tanggungan kita itu seutama-utama nafkah. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, bolehkah mut'ah diminta karena suami menceraikan istri tapi belum memberikan mut'ah? Malu, minta-minta itu malu. Al-haya'u minal iman. Jadi jangan minta. Tapi dengan mendengar ini, barangkali suaminya itu tergerak hatinya untuk memberikan pemberian agar suasana cair. Itu syukur-syukur bisa rujuk lagi, nggak apa-apa, doain aja, doain saja. Adapun minta-minta, wallahu a'lam, karena ini bukan kewajiban. Kalau kewajiban boleh diminta, tapi nampaknya ini sunnah yang ditinggalkan. Sehingga kita harus hidupkan sunnah ini. Karena ahli sunnah, dia tegar di atas sunnah. Menghidupkan yang sunnah-sunnah. Jangan ngaku doang ahli sunnah, tetapi benci dengan sunnah. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.